Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Alias Sederhana ingin berbagi trik ya, trik yang kedua yaitu teknis keperawatan yang kedua ini. Untuk lebih jelasnya atau untuk lebih cepatnya, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman kalian ya, agar kita berbagi tentang trik cara menjawab soal teknis keperawatan. Oke, langsung saja sekarang ke nomor 9. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di rumah sakit akibat kejang karena tetanus. Pasien tersebut diberikan injeksi penisilin 2 juta unit dengan intramuskular. Perawat sedang memberikan obat dan telah memasukkan jarum dengan arah 90 derajat. Oke, apakah yang harus dilakukan oleh perawat setelahnya? Yang A adalah melakukan aspirasi, yang B menyuntikkan obat, yang C memberitahukan pasien, C menekan area yang disuntik, yang D menarik jarum dengan segera. Oke, langsung saja ya. Di sini adalah merupakan suatu SPO, standar operasional prosedur gitu ya. Di sini kalau misalkan kita udah memberikan obat dan telah menusukkan jarum seram dengan arah 90 derajat, kalau IM itu kita harus melakukan aspirasi gitu ya. Yang diharapkan kita itu dalam penyuntikan IM adalah adanya udara setelah diaspirasi. Oke, yang paling tepat itu adalah yang A gitu ya. Terus diaspirasi dulu, setelah aspirasi baru menyuntikan obat. Itu ya. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Seorang laki-laki berusia 52 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri simpisis dan inguinal. Kanan kiri ada dua ya. Dengan skala nyerinya 5 sejak 3 hari yang lalu. Diagnosa hasil pemeriksaan pasien meringis, mual dan mengalami hematori. Tekanan darah terakhirnya 130/90, frekuensi nadinya 90 kali per menit, suhunya 375 dan frekuensi napasnya 24 kali per menit. Di sini apakah masalah utama pada kasus tersebut? Yang A itu adalah gangguan nutrisi, B risiko infeksi, C kesemasan, D nyeri akut dan D hipertermi. Oke ya, langsung kita bahas. Di sini kita cari data fokusnya. Data fokusnya itu adalah mengeluh nyeri simpisis inguinal kanan dan kiri. Skala nyerinya 5 ya. Terus ditambah lagi meringis karena kesakitan. Gitu ya. Di sini yang paling lengkap itu data tentang nyeri akut ya. Kita jawabannya itu adalah yang D ya, nyeri akut. Karena apa? Karena kalau jawabannya A nutrisi, dia tidak ada tanda-tanda untuk penurunan berat badan. Yang kedua risiko infeksi tidak ada ya, tanda-tanda infeksi ada 5, rubor, kalor, dolor, fungsiolesa sama tumor gitu ya. Terus yang hipertermi, di sini juga hipertermi tidak ya. Karena salah satu referensi yang saya gunakan untuk mengetahui apakah hipertermia atau tidak, suhunya itu adalah 36,5 sampai 37,5 gitu ya. 35. Di sini dia suhunya itu 37,5. Masih dalam termasuk ke ranah normalnya. Berarti yang paling tepat itu diagnosanya adalah nyeri akut. Langsung ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas, batuk berlendir, dan ada dahak gitu ya. Lemah di seluruh badan, pusing dan tidak bisa tidur. Dialami sejak 1 hari yang lalu. Pemeriksaan fisik menunjukkan akral dingin, bibir sianosis dan ronsen toraknya TB paru gitu ya. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? Apakah A yang bersihan jalan napas, B gangguan istirahat tidur, yang C penurunan curah jantung, D gangguan pola napas, dan yang E intoleransi aktivitas. Oke, langsung saja kita di sini lihat ya data fokusnya. Data fokusnya itu adalah pasien mengeluh sesak ya, karena ada batuk berlendir dan berdahak, menjadikan lemah di seluruh tubuh. Pusing tidak bisa tidur karena dialami sejak 1 hari yang lalu. Pemeriksaan fisiknya menunjukkan akral dingin, bibir sianosis dan ada ronsennya itu hasilnya TB paru. Oke, langsung saja di sini kita masalah utamanya itu adalah tepat sekali bersihan jalan napas ya. Karena bersihan jalan napas di sini datanya paling lengkap ya, mulai dari sesak, batuk berlendir, berdahak gitu ya.
Untuk gangguan istirahat tidur adalah dampak dari akibat diri sesaknya ya, batuknya gitu. Dia tidak bisa tidur, jadi kurang tepat. Penurunan curah jantung juga tidak tepatnya karena datanya tidak ada di sini. Terus yang gangguan pola napas, dia tidak ya. Gangguan pola napas kurang tepat karena dia masalahnya ada di airway-nya. Airway-nya itu berarti bersihan jalan napas, kurang tepat. Terus yang kalau ya intoleransi aktivitasnya tidak ada tanda-tanda kalau misalkan dia melakukan kegiatan akan sesaknya bertambah. Tidak ada seperti itu berarti jawabannya kurang tepat. Oke, yang paling tepat itu jawabannya yang A. Begitu ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman kalian agar teman kalian mengetahui trik dan cara menjawab soal teknis keperawatan. Oke, langsung ke soal berikutnya, soal nomor 12. Seorang laki-laki berusia 36 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan luka terbuka pada kaki kanan. Ada odema, terus perdarahan dan nyeri akibat kecelakaan lalu lintas. Rencana tindakan keperawatan adalah meninggikan ekstremitas yang sakit. Apakah rasional intervensi keperawatan pada kasus tersebut? Gitu ya. Kalau yang A itu adalah menghindari kesalahan posisi tulang, B meningkatkan aliran balik vena, C mencegah terjadinya komplikasi, D memberikan kenyamanan, dan D merelaksasikan otot. Oke, langsung saja kita cari data clue-nya di sini, yaitu pasien dengan keluhan luka terbuka ya pada kaki kanan dan odema serta perdarahan nyeri akibat kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini dia mengalami nyeri ya, terus ada odema. Odema ini menandakan akibat aliran darah terhambat ya, gitu ya, aliran darah terhambat. Mungkin entah itu ada perdarahan di dalam gitu ya, sehingga dapat menyebabkan odema. Odema tersebut adalah merupakan akibat kurangnya aliran balik vena, itu ya penyebab utama. Oke, yang paling tepat itu adalah harus meningkatkan ya aliran balik vena. Gitu, fungsinya ditinggikan itu agar aliran venanya tidak berlawanan dengan gravitasi gitu ya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B gitu. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan luka pada kaki kiri, nyeri, bengkak, dan bernanah. Pasien menjalani perawatan manajemen luka. Apakah tujuan keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang A. Memaksimalkan fungsi ekstremitas. Yang B. Mencegah penyebaran infeksi. Yang C. Meningkatkan mobilitas fisik. D. Meningkatkan konsep diri. Dan D. Memberikan rasa nyaman. Oke, langsung saja kita cari clue-nya. Clue-nya di sini dia mengeluh luka pada kaki kirinya nyeri, bengkak, dan bernanah gitu ya. Kalau misalnya bengkak dan bernanah itu adalah tanda-tanda luka adanya pes gitu. Lukanya bernanah gitu ya. Jadi pasien melakukan manajemen luka. Tujuannya itu agar apa? Kalau misalkan dia adanya luka dengan nanah itu adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi gitu ya. Karena penyebaran infeksi di sini udah ditandai dengan adanya nanah gitu ya. Kecuali kalau misalkan dia ada lukanya bagus, dia tidak akan terjadi penyebaran infeksi ya, paling gitu. Hanya diagnosanya itu adalah kayak risiko infeksi seperti itu. Oke, kalau misalkan memaksimalkan fungsi ekstremitas enggak ya, ini termasuk dalam kategori mobilitas fisik. Terus yang C meningkatkan mobilitas fisik juga enggak ya, tidak ada. Yang D meningkatkan konsep diri tidak, yang D memberikan rasa nyaman. Oke, rasa nyaman juga di sini bisa ya, cuman yang paling tepat itu adalah mencegah penyebaran infeksi. Begitu ya. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan batuk berdahak, kadang bercampur dengan bercak darah sekitar 1 bulan yang lalu. Pasien sering berkeringat tanpa kegiatan, berat badan turun 2 kilo, riwayat kesehatan keluarga, bapak pasien pernah menderita batuk lama dan telah meninggal. Apakah pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan pada pasien tersebut? Yang A adalah cek elektrolit, yang B darah rutin, C mantuk tes,
D. Sputum BTA, dan yang E adalah swab antigen. Oke, langsung saja kita cari clue-nya. Di sini bahwa pasien itu ini ya, batuk berdahak bercampur dengan bercak darah, sering keringat tanpa kegiatan, berat badan turun 2 kilo. Terus dan juga orang tuanya pernah mengalami batuk lama dan telah meninggal dunia. Ini kita klasifikasikan itu adalah termasuk dalam ranahnya ke ranah TB paru gitu ya, TB paru. Maka pemeriksaan TB paru yang harus dilakukan pada kasus tersebut adalah cek sputum BTA gitu ya, basil tahan asam gitu. Oke, yang D ya. Kalau elektrolit tidak. Elektrolit itu adalah natrium, kalium dan klorida tidak ya. Yang D darah rutin. Darah rutin adalah H2TL. Seperti itu ya. Terus yang mantuk tes boleh dilakukan untuk mengetahui TB paru, tapi biasa sering digunakan di rumah sakit itu mantuk tes untuk pasien anak gitu. Jadi kurang tepat ya untuk menjawab soal pertanyaan nomor 14 ini. Terus yang E adalah swab antigen. Swab antigen ini adalah dilakukan untuk memeriksa COVID ya, COVID test. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Gampang sekali kan apa yang saya jelaskan. Yang penting kita tahu clue-nya. Oke, tetap sedia di channel Alessa Dereded. Langsung ke soal nomor 15. Seorang perempuan berusia 32 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas dan batuk berdahak disertai rasa berat pada dada sejak 5 hari yang lalu. Hasil foto torak menunjukkan dengan efusi pleura masif kanan. Kita naik. Rencana keperawatan yang diberikan adalah ajarkan batuk efektif. Apakah rasional intervensi keperawatan yang dilakukan pada kasus tersebut? Rasionalnya apa sih yang diajarkan batuk efektif itu gitu? Rasional itu adalah pembenaran ya, maksudnya dalam kategori itu. Terus yang A itu adalah memperbaiki pola napas, yang B mengefektifkan jalan napas. Mohon maaf ya, suaranya sering keseleo. Yang C mengurangi sesak napas berkepanjangan, yang D memaksimalkan ekspansi paru, dan yang E meningkatkan dilatasi bronkus. Oke ya, langsung saja kita di sini. Kalau misalkan ada mengajarkan batuk efektif itu adalah tanda-tandanya masalahnya ada di airway atau di jalan napas. Maka yang sesuai dengan rasional intervensi yang dilakukan pada kasus tersebut yaitu adalah mengefektifkan jalan napas. Seperti itu tuh ya. Gampang sekali kan jawabannya? Oke, langsung ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 46 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dada kiri seperti ditusuk-tusuk, menjalar ke bahu, tidak hilang walaupun istirahat. Kadang mual dan muntah serta merasa lelah saat beraktivitas. Pasien memiliki riwayat nyeri dada kiri setahun yang lalu. Skala nyerinya 6 dari 1 sampai 10 menggunakan numeric scale. Tanda-tanda vital, tekanan darahnya 100/70, frekuensi napasnya 28 kali per menit, nadinya 108 kali per menit, dan yang suhunya 36,5 derajat Celcius gitu. Apakah masalah utamanya pada kasus tersebut? Yang A nyeri akut, B intoleransi aktivitas, C gangguan istirahat tidur, D penurunan curah jantung, dan yang E ketidakseimbangan nutrisi. Oke ya, langsung saja kita di sini cari clue-nya. Bahwa clue-nya di sini adalah data yang paling terlengkap adalah nyeri. Nyeri dada seperti ditusuk-tusuk, menjalar ke bahu, tidak hilang walaupun istirahat. Meskipun istirahat dia masih merasakan nyeri. Dan ditandai nyeri itu dengan skala 6 ya. Skala 6 itu udah nyeri sedang. Makanya diagnosa yang paling tepat adalah nyeri akut. Betul sekali, nyeri akut ya. Yang A. Karena diagnosa yang B intoleransi aktivitas dia tidak ada tanda-tandanya. Kalau misalkan dia melakukan kegiatan nyerinya bertambah, tidak. Terus gangguan istirahat tidur juga bisa karena dia merasakan nyeri ya. Gitu. Jadi pokok masalah nyerinya harus dihilangkan dulu baru dia
akan bisa beristirahat gitu. Gangguan penurun curah jantung juga tidak tepat ya, karena di sini tensinya juga dia rendah. Oke, terus yang ke E adalah ketidakseimbangan nutrisi. Nutrisi di sini dia tidak ada tanda-tanda untuk penurunan berat badan. Begitu ya. Oke, sangat gampang sekali untuk menjawab soal-soal teknis keperawatan ini. Yang penting kita tahu clue-nya. Ya, oke. Kalau yang belum subscribe, oke subscribe dulu biar tidak ketinggalan materi untuk selanjutnya. Karena channel Alessa Dereded akan selalu sharing tentang cara menjawab soal-soal kasus, khususnya teknis keperawatan. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa like, share video ini ke teman kalian. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.